Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, Pak Indra dan teman-teman yang menyaksikan presentasi kita. Kami dari kelompok 15 beranggotaan saya sendiri Tony Rafli Sudarsono dengan NIM akhir 35, lalu Torik Raffi Albani dengan NIM akhir 092. Kesempatan kali ini kita akan presentasikan proyek UAS Machine Learning kita yang berjudul Classification Resin Grains Using Machine Vision and Artificial Intelligence Methods. Nah, di sini kita ada di latar belakang. Pada proyek ini, masalah utama yang kami angkat adalah proses klasifikasi varietas kismis. Secara manual, membedakan varietas kismis dapat membutuhkan waktu, tenaga, dan ketelitian manusia. Selain itu, penilaian juga bisa bersifat subjektif. Misalnya, hasil klasifikasi bisa berbeda tergantung kondisi pengamat, pencahayaan, kelelahan, atau pengalaman orang yang melakukan pengamatan tersebut. Karena itu, pendekatan machine vision dan machine learning dapat digunakan untuk membantu proses klasifikasi agar lebih objektif dan konsisten. Nah, dalam konteks proyek kami lakukan, machine vision itu berperan dalam mengubah citra kismis menjadi data numerik berupa fitur morfologi yang nantinya akan menjadi dataset. Nah, setelah itu data numerik tersebut diproses menggunakan algoritma SVM untuk membedakan dua varietas kismis tersebut, yaitu Cashman dan Besni. Oke, next. Nah, rumusan masalah dan tujuan dari proyek kita. Rumusan masalah utama dari proyek ini adalah bagaimana cara membedakan dua varietas kismis secara otomatis berdasarkan fitur morfologi yang sudah ada di dataset tersebut menggunakan support vector machine. Nah, dari rumus masalah tersebut, tujuan proyek kami adalah yang pertama itu adalah mengimplementasikan model SVM untuk klasifikasi varietas kismis, Kejiman, dan Besni. Yang kedua, menganalisis dataset yang digunakan, terutama dari sisi jumlah, fitur, distribusi kelas, mission value, dan duplikasi data. Ketiga, membandingkan performa 4 kernel SVM, yaitu linear, polinomial, RBF, Gaussian, dan sigmoid. Keempat, menguji pengaruh beberapa rasio pembagian data training dan testing terhadap performa model tersebut. Dan terakhir itu untuk menentukan kombinasi kernel dan rasio split terbaik berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, event score, dan conversion matrix. Nah, nanti di selanjutnya kita akan memperlihatkan ranking yang terbaik dari model-model tersebut. Next. Nah, itu dasar teori yang kita gunakan. Dasar teori yang digunakan itu ada yang pertama itu machine vision itu transformasi gambar menjadi data numerik. Sebelum masuk ke model SVM, kita perlu memahami dulu bagaimana gambar kismis bisa menjadi data yang dapat diproses oleh machine learning tersebut. Pada penelitian utama, prosesnya dimulai dari image acquisition, yaitu pengambilan gambar kismis menggunakan kamera dengan pencahayaan yang terkontrol. Setelah itu, image processing mengubah gambar menjadi grayscale, binary image, incomplement, membalikan itu, terus menghilangkan noise agar objek kismis lebih mudah dipisahkan dari latar belakang tersebut. Tahap berikutnya, feature extraction, itu mengambil ciri-ciri morfologi dari objek kismis yang sudah di image processing. Hasil akhirnya bukan lagi gambar mentah, tetapi angka-angka seperti luas area, keliling, panjang sumbu utama, sumbu minor, eccentricity, convex area, dan extent. Jadi model SPM dalam proyek kami tidak memproses gambar secara langsung, tapi memproses data numerik hasil ekstraksi fitur dari machine vision tersebut. Oke, next, dasar teori dari SVM. Nah, SVM itu adalah algoritma supervised learning yang dapat digunakan untuk klasifikasi. Cara kerja utamanya adalah mencari garis atau bidang pemisah tersebut yang disebut hyperplane. Itu bisa dilihat ya, hyperplane itu yang hitam garis bold, yang nggak putus-putus. Nah, pada kasus dua kelas, hyperplane ini digunakan untuk memisahkan data Kacimen dan Besni. SVM berusaha mencari pemisah dengan margin terbesar, sehingga jarak antara hyperplane dan data terdekat dari masing-masing kelas menjadi maksimal. Data-data yang paling dekat dengan hyperplane disebut support vector. Titik-titik inilah yang sangat
berpengaruh dalam menentukan posisi pemisah antar kelas. Nah, karena kasus kami adalah klasifikasi dua kelas, yaitu Manajemen dan Bisnis, maka SVM menjadi metode yang sesuai untuk digunakan. Terus, next, metodologi penelitian. Metodologi di proyek ini terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama itu adalah image acquisition, proses awal pengambilan citra image. Terus tahap kedua itu image processing, pengelolaan citra agar objek image dapat dipisahkan dengan latar belakang. Tahap ketiga, fitur extraction, pengambilan 7 fitur morfologi dari objek kismis, yaitu selanjutnya ke classification menggunakan SVM, itu membandingkan 4 kernel, yaitu linear, polynomial, RBF Gaussian, dan sigmoid. Dan setiap kernel itu nanti akan dipecah lagi menjadi perbandingan testing dan trainingnya. Ada sekitar 7, kalau nggak salah ya. Tahap terakhir itu adalah evaluation, yaitu mengevaluasi hasil model menggunakan akurasi, precision, recall, event score, dan confusion matrix yang akan dijelaskan oleh teman saya nantinya. Apa arti istilah tersebut? Nah, dalam implementasi Python kita, proses image acquisition dan image processing tidak dilakukan ulang karena dataset yang digunakan sudah berbentuk data numerik hasil ekstraksi citra tersebut. Oke, next. Ini merupakan data dari dataset yang sudah diekstraksi yang ada di dalam artikel tersebut. Eh, jumlah barisnya ada 900 dengan pembagian lipat 50 catchment dan 450 base nih. Terus pembagiannya pas juga 50-50. Terus jumlah kolom atau fiturnya ada 8 dengan 7 sebagai input dan satunya adalah output itu bernama kelas, yaitu catchment atau base nih. Ya, nanti di Python itu dirubah menjadi 0 atau 1. Kan missing value-nya 0. Nah, fitur yang digunakan itu adalah area, perimeter, eccentricity, major axis length, minor axis length, extend, convex area. Area itu luas dari kismis tersebut. Perimeter adalah keliling dari kismis. Eccentricity adalah kelonjongan, semakin mendekati satu semakin lonjong. Major axis length itu seperti panjangnya, terus minor axis length itu seperti lebar. Extend itu area yang keluar dari garis seperti box yang mengelilingi kismis tersebut. Terus convex area adalah convex area itu sendiri. Oke, next akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini adalah eh, contoh dari eh, case apa fitur tadi itu sendiri yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada area, ada eccentricity, ada major axis length, minor axis length, extend, convex area, dan perimeter. Untuk selanjutnya di sini kita akan menjelaskan alur kerja dari program SVM tersebut terhadap dataset tracing yang telah dihasilkan. Untuk yang pertama kita lakukan yaitu membaca dataset. Lalu kita milih fitur dan target. Untuk fiturnya ada 7 dan ada satu fitur kelas sebagai target. Lalu langkah yang ketiga kita melakukan encode dan scaling. Lalu langkah keempat kita melakukan split data dari untuk trainingnya 90 sampai 60, untuk tesnya dari 10 sampai 40. Untuk langkah selanjutnya yaitu melatih model SVM dengan kernel linear, polinomial, RBF atau Gaussian, dan sigmoid. Untuk selanjutnya melakukan prediksi data uji dan selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dengan akurasi, precision, recall, F1 dan confusion matrix. Terus untuk langkah yang terakhir yaitu menyimpan hasil dari eh, apa yang kita sudah lakukan tadi menjadi Excel. Oke, untuk pembagian data yang pertama yaitu 90 data training dan 10 data testing. Di sini ada 4 macam kernel yaitu linear, polinomial, RBF, dan sigmoid. Untuk macam-macam hasil prediksi dari masing-masing kernel itu ada akurasi. Akurasi di sini adalah
ukuran berapa banyak prediksi model yang benar dari seluruh data yang diuji. Contohnya, jika ada 100 data testing dan model memprediksi 90 data dengan benar, maka akurasinya adalah 90%. Untuk precision sendiri adalah ukuran berapa tepat model saat memprediksi suatu kelas. Contohnya, jika model memprediksi 50 data sebagai catchment, tetapi yang benar-benar catchment hanya 45 data, maka presisinya adalah 40 dari 50 atau 90%. Untuk recall adalah ukuran seberapa banyak data asli dari suatu kelas yang berhasil dikenali oleh model. Contohnya, jika sebenarnya ada 60 data catchment, lalu model berhasil mengenali 54 data sebagai catchment, maka recall-nya adalah 54 dari 60 atau 90%. Untuk advanced score adalah ukuran gabungan antara precision dan recall untuk melihat keseimbangan performa model. Contohnya, jika precision model 90% dan recall 80%, maka advanced score akan menunjukkan nilai tengah yang seimbang antara ketepatan prediksi dan kemampuan model mengenali data. Untuk hasil dari pembagian data 90 dan 10, di sini ada linear dengan akurasi 8,8, precision 90,1, recall-nya 88,8, dan advanced score-nya 88,8. Untuk kernel yang lain mungkin bisa dilihat di sini untuk akurasi, precision, recall, dan advanced score-nya. Lanjut, di sini ada hasil prediksi pembagian data 85 training dan 15 testing. Selanjutnya ada pembagian data 80 training dan 20 testing. Selanjutnya ada pembagian data 75 training dan 25 testing. Selanjutnya ada pembagian data 70 training dan 30 testing. Selanjutnya ada pembagian data 65 training dan 35 testing. Dan yang terakhir ada pembagian data 60 training dan 40 testing. Di sini kita sudah menghasilkan beberapa ranking terbaik. Untuk ranking 1 terdapat pada kernel linear pembagian data 85-15 dengan hasilnya 90,3, dan untuk ranking kedua terdapat linear dengan pembagian data 80-20 hasilnya 90. Untuk ranking ketiga terdapat pada kernel RBF atau Gaussian dengan pembagian data 85-15 dengan hasil 88,8. Untuk ranking keempat terdapat pada kernel linear dengan pembagian data 90-10 dengan hasilnya 88,8. Dan yang terakhir ranking 5 terdapat pada kernel RBF atau Gaussian dengan pembagian data 90-10 dengan hasil 88,8. Untuk confusion matrix sendiri, di sini adalah tabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi dengan membandingkan hasil prediksi model dengan kondisi sebenarnya. Untuk ranking pertama tadi dengan kernel linear dan bagian data 85-15, data baseline dan 66 data catchment benar. Untuk ranking kedua eh, terdapat 76 data baseline dan 86 data catchment yang berhasil diklasifikasikan dengan benar. Untuk ranking ketiga terdapat 54 data baseline dan 66 data catchment yang berhasil diprediksi dengan benar. Untuk ranking keempat berhasil mengklasifikasikan 36 data baseline dan 44 data catchment dengan benar. Untuk ranking kelima, terdapat 36 database ini dan 44 data catchment yang diklasifikasikan dengan benar. Berdasarkan seluruh pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa SVM mampu digunakan dengan baik untuk klasifikasi varietas kismis catchment dan BESNI berdasarkan 7 fitur morfologi yang sudah ada di dataset. Kernel linear menjadi kernel terbaik dan paling stabil. Hasil terbaik diperoleh pada rasio 85/15, 85 training 15 testing, dengan akurasi 90,37%, precision 91,43%, recall 90,43%, dan F1 score 90,32%. Jadi, hasil kami lebih tepat dipahami sebagai hasil terbaik pada skenario eksperimen project ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.